Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Teman-teman, saudara-saudara bisa simak di Alkitab masing-masing. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Puji Tuhan, saudara, seperti kita sudah lihat di sosmed ya, kita juga sudah upload itu. Nah, saya sama-sama kita akan melihat jadi topik atau judul saya punya khotbah ke depan beberapa menit ke depan, ya bisalah 3 jam 4 jam Pastor Ewin. Haleluya. Rahasia hidup menang. Sama-sama kita bisa colek samping kiri kanan, katakan rahasia hidup menang. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang Korintus, masih tetap kita membahas tentang salah satu tokoh yang bernama Rasul Paulus, betul? Saya juga tidak tahu, saya mengalir saja kenapa Tuhan kasih firman Tuhan ini. Tapi kalaupun dia disampaikan, dibicarakan terus menerus, berarti dia penting. Katakan Paulus itu penting. Bahkan juga sempat Pastor Eyun sampaikan juga di komsel gabungan pada hari Kamis. Bahkan juga tadi kita doa puasa. Salah satu hambanya juga menyampaikan hal yang sama tentang Paulus. Dan saya juga hari ini menyampaikan hal yang sama tentang Rasul Paulus. Berarti dia itu penting. Dan ada sesuatu yang kita dapatkan di sana. Yang percaya katakan amin. Oke, good. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mau bilang bapak ibu lagi. Calon bapak dan calon ibu maksudnya, Tuhan. Nah, 2 Korintus saat ini lagi menjelaskan tentang seorang Paulus. Yang dimana dia mendapatkan dia mendapatkan salah satu penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Sekali lagi, kitab ini membahas tentang Rasul Paulus yang mendapatkan penghiburan. Tapi bukan saja penghiburan, tapi penghiburan di tengah-tengah penganiayaan. Penghiburan di tengah-tengah penderitaan yang dia alami pada waktu itu. Jadi bukan saja dia mengalami penghiburan sekali lagi, tapi dia mengalami penderitaan. Penderitaan yang amat sangat berat, amat sangat dilema kehidupan Paulus pada waktu itu. Bahkan sampai dia bilang bahwa dia seperti merasa bahwa dia jatuhi hukuman mati. Karena saking begitu stresnya, depresinya, tertekannya apa yang dialami oleh kehidupan Paulus. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa lihat kan disampaikan ulang-ulang kan di khotbah ini tentang Paulus. Kalau kita lihat di KPR itu kisah para rasul. Kalau kita lihat di KPR, saudara dikasih oleh Tuhan, di situ jelas sekali kita lihat kehidupan Paulus yang benar-benar penuh onak dan duri, betul? Bersama dengan rekannya yaitu Silas. Waktu dia dipercayakan, dipilih, katakan dipilih. Dipilih oleh Allah sendiri untuk memberitakan misi kerajaan Allah di muka bumi. Ya, muka bumi ini itu bukan hal yang gampang dan mudah dan tidak mudah membalikan sebuah telapak tangan, saudara. Ada saja hal-hal yang dialami. Kalau kita lihat waktu dia punya proses ada di Filipi pada saat itu, kita lihat dia memberitakan kabar baik bukan begitu saja. Saudara, kita bersyukur kalau saat ini kita bisa ajak teman-teman kita untuk datang ke tempat ini dengan luasa. Itu puji Tuhan, itu kasih karunia, katakan kasih karunia. Tapi pada zaman dulu, zaman purbakala, itu saudara itu begitu berat penderitaan yang mereka alami. Kalau kita lihat waktu pelayanan Paulus di Filipi bersama dia punya rekan sekerja yaitu Silas, saudara. Bayangkan di Filipi itu dia memberitakan firman Tuhan, dia harus diseret di tengah kota, betul? Di tengah kota Filipi. Diseret oleh pembesar-pembesar kota pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh mereka? Karena apa? Mereka tidak suka dengan Paulus memberitakan kabar baik. Makanya mereka apa? Mereka siksa. Jadi para pembesar-pembesar kota membuka jubah atau baju dari Paulus dengan Silas, baru mereka didera, disiksa, dicambuk itu berulang-ulang kali. Bukan saja itu, yang lebih parahnya lagi, mereka dilemparkan. Di mana? Di penjara. Tapi dalam bahasa asli Alkitab itu dikatakan bahwa dia didorong dengan keras. Saya minta satu orang boleh, Anton, come. Quickly, come on.
Didorong, jadi kalau bahasa asli Alkitab dikatakan didorong dengan sangat saudara. Jadi dia didorong, didorong baru ditendang. Terima kasih Anton. Didorong dengan keras, didorong dengan sangat. Itu bahasa asli. Jadi saking menderitanya Paulus dengan Silas pada saat itu, bukan Silas. Ya, sangat mengalami hal-hal yang wow, bagi saya secara pribadi, aduh Tuhan, kami atau kita yang ada pada zaman sekarang juga tidak mengalami hal yang demikian, betul? Kita baik-baik aja tuh, mungkin persoalannya memang ada, memang berat, tapi tidak seperti Paulus dengan Silas, betul? Jadi saudara, mereka mengalami luka-luka memar di seluruh tubuh. Ya, bukan saja itu, bahwa ada lagi hal-hal yang benar-benar mereka mengalami yang namanya pencobaan. Mereka mengalami yang namanya hal-hal yang sangat memilukan hati mereka. Nah, tetapi mereka tidak pernah stop atau berhenti. Sekali lagi, mereka tidak pernah stop atau berhenti untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan. Jadi mereka tetap menyampaikan, tetap misi kerajaan Allah disampaikan. Walaupun Paulus mengalami penderitaan yang sangat berat dalam pelayanan. Sampai sudah tahu banyak mencucurkan air mata. Duh, kasihan sekali saudara. Pernah kan Pastor yang juga sampaikan di sini, hamba-hamba Tuhan itu dong lihat seperti begini ya, tapi hancur hati saudara. Bukan Bapak Ibu ya. Ada hal-hal yang memang ya kita harus alami sendiri, tanggung sendiri. Jadi waktu di depan pimpinan komsel, anak-anak komsel, oh puji Tuhan shalom, bagaimana kabar? Padahal hati paling hancur ya, ada sesuatu yang terjadi di hati, di pikiran. Bukannya putus cinta, bukan. Ada saja hal-hal yang memang buat Katong pasti punya persoalan masalah. Tapi ya bagaimana bisa seperti Pastor katakan, Katong memang harus bisa profesional di depan dong. Seperti begini, yang percaya katakan amin. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, tak putus-putusnya Paulus, dia tidak pernah lalai. Dia memberitakan apa? Dia memberitakan kabar baik. Semua dia ajarkan, diberitakan dan senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Supaya mereka apa? Bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Walaupun nyawa taruhannya. Saya percaya juga mungkin ada beberapa teman-teman di sini juga yang mengalami hal yang sama. Ketika habis pelayanan, pulang di rumah, bayangkan habis pelayanan atau habis pelayanan pelepasan atau pelayanan pribadi, tiba-tiba kakak, mama, papa, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba pukul, marah, tendang, bahkan juga diusir dari rumah. Ada saja. Bahkan kemarin ada salah satu anak yang saya layani pelepasan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, habis selesai pelayanan pelepasan begini, dia pulang, dia punya papa marah, dia pukul dia, tendang dia. Lalu dia punya papa bilang begini, saya punya pastor itu beta tantang dia. Hello, saya punya papa seng berhadapan dengan beta, tapi saya punya papa tuh berhadapan dengan Tuhan Allah yang ada di beta pun diri. Maksudnya seperti begitu. Mau tantang beta, bukan tantang beta, tantang Tuhan Allah. Amin. Nah, biasa tuh seperti begitu. Di belakang-belakang bilang seperti begitu. Tapi waktu lihat secara kasat mati kutuk, saya bisa bikin apa-apa. Karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan Katong. Amin. Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, itu yang dialami oleh Paulus. Walaupun nyawa taruhannya, Paulus sedang menghiraukan nyawanya sedikit pun. Asal saja dia dapat mencapai garis akhir. Wow, katakan wow. Dan menyelesaikan semua tugas-tugasnya dengan baik. Jadi pastikan kita semua yang ada di muka bumi ini, kita tidak tahu kita mati kapan. Tapi sudahkah kita bawa jiwa bagi Tuhan Allah? Yang perlu ditanyakan, amin. Sudahkah kita bawa jiwa bagi Tuhan Allah, datang beribadah kepada Tuhan? Apakah dia masih tertanam di sini sampai hari ini? Ataukah dia keluar pidatang? Tapi tidak apa-apa, yang penting dia sudah dengar Injil. Yang percaya katakan amin. Nah, ini yang dialami oleh kehidupan Paulus. Tapi dia terhibur, makanya saya bilang tadi dari awal kan. Dia terhibur di tengah-tengah penderitaan. Terhiburnya apa? Karena itu Injil disampaikan di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu yang membuat Paulus terhibur. Bahkan juga sampai di Samaria Injil disampaikan. Itu yang membuat Paulus terhibur. Dan saya percaya ujung pelayanannya dia mengalami yang namanya kemenangan. Katakan kemenangan. Iya,
Karena ada orang-orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti Anda yang hadir pada malam hari ini. Dan saya tahu akhir ending kehidupan Paulus, dia mengalami hidup yang berkemenangan. Dan tepatnya sudah ada tuh. Sudah ada tuh. Di mana? Ya di surga. Jadi Paulus mengalami kemenangan. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dikatakan begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Hasil akhir mahkota kehidupan, hasil akhir mahkota kebenaran yang didapatkan. Wow, saudara, luar biasa kan? Kalau selesai kita bawa jiwa banyak di gereja, di komsel, di Badayut, lalu tiba-tiba Tuhan panggil kita pulang. Saudara sudah siapkah yang Tuhan panggil pulang? Jadi teruslah berbicara kemenangan karena Tuhan berjalan di depanmu. Teruslah berjalan atau teruslah berbicara tentang kemenangan karena Tuhan Allah berjalan di depanmu. Kemenangan di balik penderitaan atau menang di tengah kesesakan. Kemenangan karena Injil disampaikan. Kemenangan karena Anda bela kebenaran. Yang percaya katakan amin. Kemenangan karena Tuhan mengubah nasib hidupmu. Kemenangan karena Anda mengalami terobosan dalam finansial, pendidikan dan pekerjaan, itu kemenangan. Jadi terus berbicara kemenangan. Karena terhadap kemenangan itu Tuhan Allah ada di depan kita. Yang berperang bersama-sama dengan kita. Bahkan dia menggantikan kita dalam berperang. Yang percaya katakan amin. Jadi kemenangan itu terjadi saudara. Karena Tuhan Allah berjalan di depanmu. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Siapa yang patah hati di sini? Ada ya? Oke. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan Paulus mengalami kemenangan di balik pemberitaan firman yang disampaikan walaupun disiksa dan dianiaya. Tetapi itu membuahkan hasil yang memuaskan. Memuaskan yang apa? Yang seperti kita lihat sudah yang kita pernah dengar bahwa kepala penjara bahkan seluruh dia punya seisi rumah bertobat menyerahkan hidup kepada Tuhan Allah. Itu hasil ending akhir dari pelayanan Paulus. Katakan wow. Jadi saudara pastikan bukan Anda ada di gereja ini, tapi pastikan orang tua Anda yang belum bertobat, papa yang belum bertobat, berdoa buat dong. Mama yang belum bertobat, adik kakak, keponakan-keponakan, siapa lagi? Tete nenek yang belum bertobat, siapa lagi? Ya pacar juga yang masih di luar, tolong bawa Akang masuk di sini sudah, jangan lama-lama lagi. Bawa dong datang di sini. Oke, supaya beribadah bersama-sama dengan ketong. Katakan sambil kirikan, bawa dong datang di sini. Ya, jadi firman Tuhan berkata di Korintus 10 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5 tadi dikatakan memang kami masih hidup di dunia tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ingat, Paulus tidak berjuang secara duniawi. Daging benar-benar dimatikan. Keinginan-keinginan daging, hawa nafsu memang benar-benar dimatikan ketika ada di dunia ini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Segala macam hal-hal yang berbau dosa, segala macam hal-hal yang berbau negatif dan lain sebagainya itu ditaklukkan kepada Kristus. Dan hanya Kristuslah yang ada dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, kemenangan bukan hanya ketika berhasil mengalahkan lawan di suatu pertandingan. Mencapai prestasi terbaik atau mendapatkan semua yang kita inginkan dalam hidup ini saudara. Kemenangan adalah saat dimana kita dapat melawan yang namanya kegagalan. Mengatasi musibah dan bangkit dari suatu keadaan yang menyedihkan. Dan kemenangan juga adalah saat dimana seseorang merasa sangat terpuruk tetapi mampu berjuang menghancurkan semua tantangan tersebut.
di dalam kehidupan orang tersebut. Jadi kemenangan juga adalah saat di mana seseorang bisa menjadi saksi betapa kasih dan kuasanya Tuhan atas kehidupan umat manusia. Itu yang disebut dengan kemenangan. Terus kemenangan apa lagi? Kemenangan dikatakan di sini bahwa bukanlah orang yang tidak pernah kalah. Pasti kita akan mengalami kekalahan. Jadi melainkan seorang yang terus bangkit menuju tujuan. Kalaupun saat ini dia mengalami kekalahan, tapi saya percaya dia pasti akan mengalami yang namanya kemenangan bersama dengan Tuhan. Dia harus mencapai target, mencapai apa? Panggilan surgawi, hal-hal yang besar di depan sana yang harus dia raih. Yang percaya katakan amin. Ya seperti begitu, itu orang-orang yang menang. Walaupun hari ini dia kalah, besok dia bangkit lagi. Besok dia apa? Dia kalah, lusanya dia bangkit lagi. Dia mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi orang yang menang bukanlah orang yang selalu kuat, melainkan percaya. Orang kuat belum tentu dia percaya. Tapi saya percaya, orang percaya pasti dia kuat. Untuk menghadapi apa? Proses yang dia alami. Yang mungkin saja lemah, tetapi percaya kepada Tuhan. Tuhan mampu menaklukkan segala hal yang dia alami dalam kehidupan dia. Ia mengandalkan kekuatannya bukan kekuatan dirinya sendiri, saudara. Ia menyadari keterbatasan kekuatannya bahwa Tuhan beta yang mampu, beta yang bisa. Hanya Tuhan Allah saja yang bisa memampukan beta. Itu orang-orang yang pemenang. Ia tidak malu mengakui apa? Dirinya tidak mampu. Beta terbatas. Tetapi tampil menjadi saksi bagi Tuhan bahwa dia sanggup. Beta terbatas Tuhan. Beta banyak hal beta terbatas, Tuhan tolong beta. Artinya di areal hidupnya, spesifik hidupnya selalu ada saja Tuhan Allah yang dia andalkan. Andalanku adalah Tuhan Allah. Yang ku percaya adalah Tuhan Allah. Nah itu orang-orang yang memang benar-benar optimis dengan kemenangan yang dia raih dalam kehidupannya. Amin saudara. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, percaya diri itu penting, tetapi yang paling penting kita percaya Tuhan. Karena kemampuan diri kita terbatas, tetapi kemampuan Tuhan tidak terbatas. Nah saudara, kita akan melihat, kita akan masuk dalam bagian-bagian ini. Tentang hidup atau rahasia hidup menang, kita akan melihat, mengambil contoh kasus dari kehidupan Rasul Paulus. Kita akan melihat di sini sama-sama. Katakan sampai kiri kanan jangan ngantuk. Jadi tokoh kunci dalam Alkitab yaitu Paulus. Rahasia hidup menang yang pertama, berfokus kepada masa depan. Berfokus kepada masa depan atau ke masa depan. Filipi 3 ayat yang ke-12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, rahasia hidup menang yang pertama yaitu sama-sama katakan kiri kanan, berfokus ke masa depan, bukan berfokus ke belakang, bukan berfokus ke samping kiri kanan, tapi berfokus ke depan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat kasus yang dialami oleh Paulus, dia adalah seorang yang punya komitmen dan konsisten. Katakan komitmen dan konsisten. Jadi dia sepenuhnya, dia menaruh full hidupnya hanya kepada Tuhan. Dia terus mengarahkan pandangan matanya, hidupnya hanya berfokus ke masa depan. Memang saudara kalau kita lihat kehidupan Paulus pada masa-masa dulu itu, kalau saudara kan bisa tahu bersama dia punya latar belakang yang benar-benar maaf kata bobrok ya, sangat jahat. Kalau kita lihat penganiaya orang Kristen. Bahkan saudara bukan saja itu, di mana Ananias sebagai guru rohani dari Saulus yang mengajarkan jalan-jalan Tuhan kepadanya, sehingga dia bertobat pada waktu itu. Tetapi sebelum itu saudara, katanya dia punya kehidupan begitu benar-benar. Jadi kalau mau dibilang Paulus ini fisik, mau secara fisik, mau secara nyata, dia orangnya sangat brutal saudara. Tetapi kita lihat waktu pertemuannya dengan Tuhan,
perjumpaannya dengan Tuhan di jalan menuju Damsyik, apa yang terjadi? Ketika ia sudah dekat kota itu, maka kehidupannya menjadi berubah. Bukan lagi dia seorang penganiaya orang Kristen, melainkan rasul. Betul? Jadi dia punya guru pada saat itu yang membimbing mengarahkan dialah seorang Ananias yang tadinya dia dipanggil Saulus, tapi ketika dia bertobat dipanggil menjadi Paulus. Mengajar dia sehingga dia seorang yang berubah total, benar-benar berubah karena firman Tuhan berkuasa atas kehidupan dia. Jadi pada saat itu luar biasa, Paulus masuk dalam proyek Tuhan yang besar, amin. Dirancang sedemikian rupa menjadi alat pilihan bagi Tuhan Yesus untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Jadi saudara, seperti saya katakan tadi, Paulus adalah perancang, artinya dipilih oleh Tuhan. Dia masuk dalam proyek Tuhan yang luar biasa. Karena memang benar-benar Tuhan sudah melihat dia, sudah memperhatikan dia. Dan saya percaya saudara, siapapun Anda, dari latar belakang manapun Anda, kalau Tuhan pilih Anda, tetap jatuhnya di Anda. Mau bobrok seperti apapun Anda, mau jahat seperti apapun Anda, tapi pilihannya jatuh di Anda. Luar biasa sayang saudara, berarti Anda itu penting. Wow, katakan Anda itu penting, luar biasa. Berarti Anda itu ada dalam proyek Tuhan yang besar. Mengerjakan perkara-perkara yang besar. Anda menjadi berkat bukan saja di gereja ini. Tapi Anda menjadi berkat di luar, di kantor Anda. Yang tadinya Anda adalah pegawai-pegawai yang biasa-biasa aja. Tapi karena Tuhan Allah melakukan proyek yang besar dalam diri Anda. Yang tadinya biasa-biasa saja, mulanya biasa-biasa saja. Dan sekarang itu luar biasa. Yang tadinya Anda tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ini di kantor Anda. Sekarang sudah bisa. Karena Tuhan menambahkan kapasitas Anda itu berkualitas. Wow, keren. Amin saudara. Karena Anda masuk dalam proyek Tuhan yang besar. Tuhan tidak pilih yang lain, Tuhan pilih Anda. Katakan sampai kiri kanan, Tuhan pilih Anda. Bukan karena Anda belum dapat kerja lalu kayaknya Tuhan tidak pilih beta deh. Tuhan pilih orang lain. Sampai sekarang saya belum dapat kerja. Bukan masalah dapat kerja atau belum dapat kerja. Bukan masalahnya di situ saudara. Tendang saja di dek. Bertahan saja di situ. Nantikan saja pertolongan Tuhan datang tepat waktunya. Toh Tuhan membuat segala satu indah pada waktunya. Masakan Tuhan tidak kasih pekerjaan buat Anda, nanti ada waktunya. Semua tuh indah pada waktunya. Amin. Proyek-proyek yang besar itu sementara datang tuh mengalir dalam kehidupan Anda. Wow, keren. Katakan keren Tuhan. Iya, karena Anda ada dalam rencana Tuhan yang besar. Nah, orang-orang berkemenangan, ini yang harus dia pikirkan. Dia punya mindset harus berpikir seperti begini. Sehingga apa saja yang terjadi atas kehidupan dia tetap stay itu di tempat. Melayani seperti biasa, wow luar biasa. Sukacita, kan semuanya ada masanya. Ada waktu untuk ketawa, ada waktu untuk menangis. Semuanya kan ada masanya. Belum masanya saja untuk Anda. Kalaupun Anda punya teman itu sudah masanya, itu dia punya bagian. Anda punya kadar porsi itu lain. Toh katong tidak tahu, seperti Pastor Ewan sempat sampaikan ke firman Tuhan, waktu penundaan Tuhan katong tidak tahu waktu pada saat Tuhan menunda Anda seperti begitu. Wah, Anda lebih dari teman Anda itu luar biasa. Karena memang benar-benar Tuhan lagi sementara rencanakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Katakan wow keren Tuhan. Ya, jadi itu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi saudara kita masuk dalam proyek Tuhan yang besar. Katakan saya masuk dalam proyek Tuhan yang besar. Jadi pilihan jatuh di Anda. Jadi itu terhibur kita saudara. Walaupun banyak sekali yang kita alami. Yes, pilihan jatuh kepada saya. Saya bisa mendoakan orang. Dikasih karunia-karunia khusus dari Tuhan Allah. Betul saudara. Hal-hal supranatural yang saya lihat. Tidak dibandingkan oleh orang lain cuma hanya menyembah tapi tidak dapat sesuatu dalam alam roh tapi saya lihat. Itu kita kan masuk dalam rencana Tuhan, proyek Tuhan yang besar seperti begitu. Simple kan? Waktu Anda menyembah, waktu Anda pimpin pujian, praise and worship, orang semua melayang. Langsung terangkat ke sorga. Misalnya, tiba-tiba Anda pimpin puji-pujian, pimpin penyembahan, tiba-tiba yang sakit, yang lumpuh langsung berjalan. Amazing.
Itu pekerjaan kan tidak? Itu pekerjaan. Pekerjaan melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan kasih buat kita itu kan pekerjaan. Hasilnya memang ketong tidak dapat. Ya secara kasat mata fisik. Tapi yang ketong dapatkan itu kita lagi sementara investasi di kerajaan Allah. Nah itu dia. Itu yang lebih hebat. Amin. Yang percaya katakan amin. Waktu saya 1 jam, 2 jam kayaknya. Jadi ini yang dialami oleh Paulus, saudara dikasih oleh Tuhan. Dia tetap mengarahkan, dia punya pikiran, dia punya hati, dia punya hidup ke depan. Saya tidak peduli dengan di belakang. Saya tidak peduli dengan kehidupan saya. Itu saya punya masa lalu, itu saya punya kehidupan yang lama. Bejat, bobrok, kotor, najis, zina dan lain sebagainya. Saya tidak peduli itu. Sekarang saya mau arahkan, saya punya pandangan mata ini ke depan. Karena saya tahu saya dalam rancangan Tuhan yang mulia. Proyek Tuhan yang dahsyat yang Tuhan kasih buat saya. Ini yang dialami oleh kehidupan Paulus. Benar-benar dia berubah. Katakan berubah. Bahkan di ayatnya yang ke-8 sampai 11 itu saudara dikatakan begini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Masa lalu itu rugi. Masa lalu itu sampah. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Katakan sampah. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, yang aku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Berfokus ke depan. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya buat ke depan? Bagaimana supaya pelayanan ini berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan? Bagaimana supaya jiwa-jiwa ini bertobat dan terus berdatangan di gereja lokal saya sehingga nama Tuhan dimuliakan? Apa sih yang harus saya lakukan dengan pekerjaan di kantor misalnya yang semakin menumpuk dan apalagi dan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan ini semakin banyak. Sudah dengan hal yang demikian saya percaya. Dengan hal yang demikian sibuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan kita sibuk di kantor. Dengan demikian, dengan memikirkan semua hal itu saudara, dengan kesibukan kita sebenarnya kita menutup akses celah balik iblis untuk menyerang pikiran kita supaya kita tidak memikirkan kejatuhan kita pada masa itu. Dan tidak memikirkan kejatuhan orang lain pada masa itu. Karena kita sibuk dengan apa? Urusan kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Yang percaya katakan amin. Karena kalau kita cuma biasa-biasa saja, bisa saja iblis masuk di pikiran kita, di hati kita dan menghancurkan. Dia membawa apa? Dia membawa pikiran kita dan membelokkan kita kepada masa lalu kita. Bisa saja terjadi seperti begitu. Makanya Paulus menekankan kepada kita, Paulus manusia biasa sama seperti saya, katakan saya juga manusia biasa sama seperti Paulus. Iya, kalau Paulus bisa, saya juga bisa. Bisa apa? Melupakan semua yang ada di belakang. Karena semuanya masa lalu. Sampai kapan kita terbenam dengan masa lalu? Tuhan tidak akan pernah pakai Anda. Itu sebabnya saudara, setiap hari firman Tuhan terus dikumandangkan. Setiap hari firman Tuhan harus diperkatakan seperti apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Paulus. Lupakan semuanya, karena itu sampah bagiku. Sehingga saudara itu merupakan akses untuk kita tidak kembali lagi ke masa itu. Kita hanya berfokus kepada apa? Masa depan. Berfokus kepada masa depan berarti saudara dan saya harus melakukan apa yang dipraktekkan oleh Paulus. Yang disampaikan oleh Paulus dalam kitabnya yang tadi saya katakan kepada saudara di Filipi. Jadi Paulus melupakan banyak hal saudara. Dan saya percaya kalau dia melupakan semua hal di belakangnya itu hanya karena kasih karunia. Bukan saja karena kasih karunia, tapi dia paksa dirinya. Dia push dirinya, dia tekan dirinya. Bahwa iya Tuhan tidak bisa seperti begini. Sampai kapan saya seperti begini? Itu yang Tuhan mau katakan buat kita. Jadi lupakan semua. Saudara tadi tiba-tiba Tuhan seperti kasih pewahyuan buat saya begini. Masa lalu itu bukan masa yang datang dan kita pikirkan itu waktu 5 tahun, 10 tahun.
yang ke belakang. Tapi masa lalu juga bisa pada waktu 2 hari kita apa? Kita merasakan apa? Kita merasa kita terluka, kita tersakiti. Itu juga bisa masa lalu saudara. 2 hari, 3 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu. Kalau kita tidak lupakan, ingat itu masa lalu. Betul? Jadi wow luar biasa. Jadi masa lalu itu bukan saja 5 tahun, 4 tahun. Anda tersakiti, Anda terluka, Anda apa lagi? Ada depresi, stres. Saudara ingat-ingat, tidak saudara, bukan itu saja. Masa lalu itu kalau juga hal-hal yang kita tidak bisa lupakan itu baru kemarin itu juga masa lalu. Makanya kan harus dilupakan kalaupun Anda terluka kemarin. Kalau Anda tersakiti kemarin oleh pacar Anda yang putusin Anda, itu berarti masa lalu harus apa? Lupakan. Banyak dengar firman Tuhan kan? Tapi di sini tidak ada. Semuanya aman-aman ya. Yang pacaran-pacaran semuanya aman-aman ya. Ya jadi itu yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Jadi Tuhan mau lupakan. Supaya kita bersama-sama dengan Tuhan Allah mengerjakan proyek-proyek yang indah bersama dengan Dia ke depan. Makanya lupakan. Coba katakan sambil kiri kanan, lupakan. Nah, jadi ingat masa lalu itu bukan 5 tahun, 20 tahun. Betul Tuhan kasih ingat saya nih Pak Wayuan. Tapi masa lalu juga kemarin kita tersakiti, kita terluka dengan dia punya perkataan mungkin. Kita terluka dengan dia punya apa, dia punya sikap kepada kita. Ih kenapa sih sepertinya dia ada cewek lain deh. Makanya dia sikapnya seperti gini buat saya. Terluka, katakan terluka. Jadi itu harus dilupakan. Jadi mau lihat berkat-berkat, melimpah berkat-berkat dahsyat datang dalam ketong punya kehidupan seperti air itu dia mengalir, seperti keran itu dia mengalir. Air dalam kerannya, dia benar-benar tumpah itu. Lupakan. Sampai kiri kanan katakan lupakan. Katakan lupakan. Jadi lupakan semuanya itu supaya Tuhan mengerjakan terobosan-terobosan yang apa? Yang baru dalam hidup kita. Amin. Hancurkan palang-palang pintu. Meruntuhkan benteng-benteng musuh yang datang kepada kita. Lupakan semua supaya Anda mengalami kebebasan. Sampai kapan hidup bermusuhan? Sampai kapan hidup bermusuhan? Sampai Tuhan Allah datang masuk neraka. Jangan. Amin. Jadi semua kita keluarga dalam Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, tidak ada permusuhan. Katakan sampai pikiran tidak ada permusuhan. Tidak ada dusta di antara kita saudara, amin. Nah jadi saudara itu hal yang pertama, rahasia untuk menang. Yaitu kita berfokus kepada masa depan. Fokus ke depan sudah, yang di belakang tetap di belakang. Jangan ingat akan lagi. Oh haleluya. Terus yang berikut yang kedua. Rahasia hidup menang yang kedua adalah lawanlah iblis. Saudara, saya percaya semua kata mengalami hal yang demikian. Bahkan 2 minggu saudara, 3 minggu berturut-turut juga saya mengalami hal yang sama. Makanya firman Tuhan datang kepada saya secara pribadi. Lawanlah iblis dalam terjemahan sederhana Indonesia di 2 Korintus 10 ayat yang keempat dikatakan begini. Karena senjata-senjata yang kami pakai bukan senjata duniawi, melainkan senjata rohani. Keampuhan senjata kami berasal dari Allah. Karena itulah kami bisa menghancurkan segala macam perlawanan serangan musuh, yaitu iblis. Nah saudara, senjata rohani lawan iblis. Yang pertama, lawan dia dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Semua kata mengalami penderitaan yang sama. Bukan Ale saja. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau supaya senjata rohani lawan iblis. Dengan memperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa. Speak in the name of Jesus. Perkatakan Yesus. Perkatakan di dalam nama Yesus. Namanya yang berkuasa, iblis pasti pergi. Setan pasti pergi. Jangan sampai setan teman-teman yang ketong. Itu bahaya. Makanya jangan biarkan itu. Hati itu kosong. Terus ditaburi, diisi dengan apa? Dengan firman setiap saat, tidak bisa tidak. Di tempat pekerjaan pun kadang-kadang kita sibuk dengan pekerjaan, kita lupa untuk waktu kita. Waktu tidak ada untuk kita punya satu dulu pribadi bersama dengan Tuhan. Itu berbahaya. Itu iblis paling cepat serang kita punya apa? Pikiran, kita punya hati. Jadi memang benar-benar harus lawan dia dengan iman yang teguh. Beta percaya beta pasti keluar dari areal itu. Percaya walaupun saudara belum lihat. Tapi beta percaya beta pasti
bisa lawan beta punya daging. Beta percaya Tuhan, beta pasti bisa lawan beta punya pikiran yang negatif ini. Beta percaya Tuhan, beta pasti bisa, beta pasti bisa. Beta pasti bisa. Saudara, Tuhan menghargai katong punya kemampuan untuk bisa keluar dari situ. Tuhan bisa, Tuhan menghargai kita dan Tuhan akan bersama-sama dengan kita, menolong kita sehingga kita bisa keluar dari areal itu. Yang percaya katakan amin. Iya, lawan dia dengan iman yang teguh. Apakah Anda punya iman? Semua katong iman punya kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Jangan pernah goyah sedikit pun. Makanya kenapa sih Anda harus datang ditekankan pemimpin rohani, gembala sidang, ditekankan harus ada di komsel, ibadah raya, ibadah pada youth, itu tujuannya itu. Supaya Anda punya iman, Anda memiliki iman. Iman itu berasal dari firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sehingga tetap kita bertahan. Lawan dia, lawan iblis saudara, lawan dia, lawan itu. Pikiran-pikiran kotor, najis, zina, cabul, lawan itu. Pornografi. Kenajisan, lawan itu dia, lawan dengan iman yang teguh. Tuhan, beta pasti bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus, perkatakan Jesus, perkatakan speak Jesus, perkatakan itu setiap saat, perkatakan terus. Tuhan Yesus tolong beta, Tuhan Yesus mampukan beta, Tuhan Yesus sanggupkan beta, beta pasti bisa. Yang percaya katakan amin. Itu kita punya iman, kita punya kepercayaan kepada Tuhan yang teguh, tidak bisa diombang-ambingkan oleh apapun. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, itu rahasia kedua untuk kita hidup menang, yaitu lawan iblis. Jadi senjata rohani lawan iblis, yaitu yang pertama lawan dia dengan iman yang teguh. Lalu yang berikut, lawan dia dengan apa? Doa terus menerus tanpa henti dan masuk dalam peperangan rohani. Ini dia, melawan iblis, lawan dia dengan iman yang teguh. Dan yang kedua, doa terus menerus. Jangan pernah berhenti, setiap hari, setiap saat. Jangan pernah berhenti. Kemarin juga Pastor Ewin bilang seperti itu, doa itu penting dari kuasa. Saya juga tidak tahu kenapa harus saya singgung lagi. Saya juga tadi tiba-tiba, ya kenapa saya harus singgung ini? Saya tahu ini rencana Tuhan. Karena mungkin kita kurang berdoa. Saya tidak tahu, saya tidak mau menghakimi, tapi itu seperti begitu. Doa terus menerus tanpa henti dan masuk dalam peperangan rohani. Jadi berdoa tanpa hentinya dapat menjauhkan Anda dan saya dari godaan-godaan setan dan roh jahat. Agar kita tidak ditangkap oleh setan dan hidup jauh dari Allah. Makanya berdoa terus menerus, berdoa terus menerus, berdoa terus menerus. Berdoa disertai dengan apa? Peperangan rohani dalam nama Yesus. Iblis, setan, roh jahat. Ose, beta punya hidup. Beta hancurkan Ose, beta lumpuhkan, matikan Ose. Kegeraman, sakit hati, kepahitan, luka-luka batin, kebencian, tidak suka orang, benci orang, cemburu orang, iri hati orang, dalam nama Yesus, pergi. Itu peperangan rohani. Peperangan rohani dilakukan bukan satu minggu satu kali. Tapi setiap hari, all the time itu ada peperangan rohani saudara. Lawan itu iblis. Ingat, lawan kita iblis. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia siap apa? Menerkam kita kapan saja. Dia bekerja lembur. Yesus bersama dengan kita juga setiap saat. Dia juga tidak mau kalah. 24 jam non-stop dia ada bersama-sama dengan kita, ini iblis. Dia berusaha apa? Untuk menjatuhkan kita. Dan dia paling cepat serang. Ingat saudara, dia paling cepat serang. Orang yang suka berdoa. Orang yang suka apa? Membangun praise and worship bersama dengan Tuhan di atas ini. Dia serang itu. Iblis serang nomor satu itu. Jadi hati-hati Anda yang pemuji penyembah Tuhan. Dia sangat serang hati Anda, pikiran Anda. Saya mengalami hal demikian, makanya saya bilang, kenapa saya harus puasa? Kenapa saya harus berdoa terus menerus? Kenapa saya harus masuk dalam peperangan rohani? Karena saya tahu saya punya kelemahan di mana. Dan saya harus perangi itu. Yang percaya katakan amin. Karena saya tahu iblis serang saya saudara. Bukan saja Anda, kita semua, para hamba-hamba Tuhan juga diserang dengan hal itu. Makanya saya bilang lawan dia dengan iman yang teguh. Dan harus banyak berdoa. Bukan satu minggu satu kali Anda berdoa saudara. Tapi setiap saat Anda harus berdoa di rumah. Bukan saja pada saat di sini Mama Gembala sudah datang, mari datang berdoa. Share firman Tuhan dan lain sebagainya. Bukan saja di sini kita suka berdoa. Tapi di rumah juga. Di kos-kosan kontrakan kita harus suka berdoa. Jadi doa itu menjadi kita punya gaya hidup. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, rahasia hidup menang adalah lawanlah iblis. Dengan iman, doa terus menerus. Dan peperangan rohani setiap hari. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, rahasia hidup menang bersyukur senantiasa. Filipi 4 ayat yang ke-4 sampai 6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rahasia untuk menang, saudara dikasih oleh Tuhan, yang pertama fokus ke depan, yang kedua lawan iblis, dan yang ketiga bersyukur senantiasa. Paulus tetap bersyukur atau mengucap syukur ketika dia dan Silas dilemparkan ke dalam penjara karena Injil disampaikan. Dengan tangan yang terpasung dan kaki diikat, tetapi waktu tengah malam Paulus dan Silas apa yang terjadi? Dia menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Syukur Tuhan lewat pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan. Meskipun ia dimasukkan ke dalam penjara, ia melihat jauh melampaui kurungannya, melampaui malam-malamnya yang sepi dan melampaui penderitaannya, tetapi ucapan syukur dinaikkan kepada Tuhan Allah. Maukah kita menaikkan syukur kepada Tuhan dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, sekalipun apakah kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, ataukah kita bersungut-sungut, ataukah kita mengeluh, ataukah kita menggerutuh. Itu pilihan ada di tangan kita, saudara. Jadi ucapan syukur merupakan apa? Bentuk pengungkapan atau cara di mana kita menyerahkan segala masalah kita yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Pengucapan syukur itu harus ada supaya kita benar-benar berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Pengucapan syukur itu harus ada, kita ungkapkan dalam hidup kita. Karena mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan. Syukur Tuhan, terima kasih buat proses ini, saya mau dibentuk karena saya tahu rancangan Tuhan indah bagi saya. Proyek-proyek yang besar sudah menanti kehidupan saya ke depan. Karena apa? Saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak beta yang mampu, beta butuh Bapak. Itu cara ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi biarkan kasih itu terus mengalir dalam kehidupan kita lewat ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Banyak hal lewat ucapan syukur, dan saya percaya ketika kita mengucap syukur, itu meredamkan hati kita, hidup kita. Supaya ketika persoalan apapun yang kita alami, katong tetap andalkan Yesus sebagai sumber satu-satunya katong punya pertolongan. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi itu yang Tuhan mau kasih buat kita. Rahasia hidup menang. Kita harus fokus ke depan. Stop sudah. Kita berpikir yang negatif tentang orang, teliti orang seperti begini, atau berpikir orangnya seperti begini, berpikir keras lagi, sampai sudah. Sekarang katong mau raih apa yang Tuhan mau kasih buat katong ke depan. Lalu yang berikut, lawan iblis. Lawan dia, saudara, dengan iman yang teguh dan doa yang terus menerus, bahkan juga peperangan rohani. Dan yang berikut, ada ucapan syukur. Jadi ketika ada ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, maka saya percaya semua masalah yang kita alami pasti akan dibereskan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi ada dua hal praktis, saudara, yang dapat kita lakukan ketika kita bersyukur. Yang pertama, milikilah pandangan yang positif dalam segala hal atau dalam segala keadaan. Milikilah pandangan yang positif dalam segala keadaan. Yang berikut, yang kedua, bergabunglah dengan komunitas yang positif. Amin. Paulus dia bisa kuat sampai hari ini karena dia punya teman-teman yang suka berdoa dengan dia. Jadi topangan dia. Jadi bergaulah dengan apa? Atau bergabunglah dengan komunitas yang positif. Pikirannya, perkataannya selalu positif. Dan Anda akan bisa menghadapi segala hal. Karena teman-teman Anda itu semuanya positif. Katakan di samping kiri kanan. Bergaulah dengan orang-orang yang pikirannya positif. Yang membawa Anda maju ke depan. Mengarahkan Anda maju ke depan. Bukan ke belakang. Amin. Bukan ungkit-ungkit Anda punya masa lalu. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang suka ungkit Anda punya masa lalu. Sampai sudah kasih tinggal dia. Beta mau bicara ke depan. Proyek Allah ke depan. Pelayanan ke depan. Pekerjaan-pekerjaan besar menanti beta ke depan, itu yang beta mau dengar. Yang percaya katakan amin. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Yang paling terakhir, rahasia hidup menang dari tokoh kunci dalam Alkitab yaitu Paulus. Saya mau katakan buat kita sekali lagi berfokus kepada masa depan. Ingat, lawanlah iblis, amin. Kuncinya tadi itu berdoa dan terus menerus, peperangan rohani, bahkan juga iman yang teguh. Lalu yang berikut, bersyukur senantiasa. Aplikasi teologis yang kita bisa dapatkan, kita akan baca sama-sama lagi di 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai 5. Dikatakan begini, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi.
Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Aplikasi hari-hari, orang yang menang bukanlah orang yang tidak pernah kalah. Amin. Melainkan seseorang yang terus bangkit menuju tujuannya, targetnya. Kekalahan dalam satu fase atau ronde kehidupan tidak membuatnya berhenti karena ia tahu masa dan kesempatan berikutnya itu ada dalam kehidupan dia. Yang percaya katakan amin. Ia mengambil hikmat dari kekalahan untuk akhirnya mengalahkan tantangan tersebut. Karena Anda adalah orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Amin. Mentalitas seorang pemenang adalah mengakhiri apa yang sudah ia mulai dan pantang untuk berhenti di tengah jalan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Semua sama-sama yang percaya sama-sama dengan saya kita katakan amin. Katakan amin. Amin.